Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, asam adalah molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau alternatifnya, dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron. Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut. Dari segi rasa, masam ketika dilarutkan ke dalam air. Terus kalau disentuh, asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit, terutama bila asamnya asam yang pekat. Terus ada basa. Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan ke dalam air. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditujukan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Sifat-sifat basa antara lain terasa licin jika terkena kulit, menghantarkan arus listrik, kalau dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion hidroksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aklas Ramadi Pamungkas. Di sini saya akan melakukan uji coba pembuktian asam, basa, dan netral. Adapun bahan-bahan yang diperlukan sangatlah sederhana dalam pembuktian kali ini. Di antaranya adalah air mineral, cup, tatakan, kunyit, parutan, saringan, dan kertas. Rekan-rekan, setelah tadi menyiapkan bahan-bahan, saya tadi telah memarut kunyit dan alhasil seperti ini. Ini merupakan saripati dari kunyit. Bahan-bahan selanjutnya yang harus diperlukan adalah air deterjen, air garam, serta kertas. Nah, setelah itu kita masukkan kertas semuanya sampai berwarna kuning. Setelah itu kita tunggu beberapa menit sampai kering. Selanjutnya, setelah melalui proses pengeringan pada kertas yang telah dicelupkan kepada cairan kunyit, sekarang kita akan melakukan pembuktian asam, basa, dan netral. Nah, di sini saya akan melakukan pembuktian basa dan netral. Yang pertama, kita ambil kertas yang sudah dikeringkan tadi, kita celupkan ke larutan garam. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, kita bisa lihat bahwasannya kertas yang dicelupkan kepada air garam tersebut tidak berubah warna. Hal tersebut menandakan bahwa air garam bersifat netral. Selanjutnya kita ambil kertas lagi dan menyelupkannya ke cairan basa. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah bisa dilihat bahwasannya kertas yang dibaluri dengan cairan kunyit tadi setelah dimasukkan ke dalam cairan basa atau cairan deterjen ini berubah warna menjadi merah keungu-unguan. Hal tersebut menandakan bahwasannya air yang terkandung di dalam deterjen tersebut mengandung basa. Oke, berikutnya saya akan melakukan tes pembuktian tentang asam dan basa, yaitu dengan indikator alami atau indikator tradisional. Nah, di sini saya menggunakan bahan alami, yakni ada bunga geranium. Nah, di sini selain bunga geranium tadi, saya juga menggunakan bahan ada cuka, terus juga ada deterjen yang dicampur dengan air. Nah, bunga tadi kita tumbuk dulu sampai lumayan halus, tidak terlalu halus juga. Nah, setelahnya kita campur dengan air biasa jadi seperti ini. Tidak lupa juga setelah itu kita saring. Nah, hasil saringannya seperti ini. Air yang tadi putih bening itu jadi berubah agak kebiruan dan agak hijau keruh juga gitu. Cuman memang nggak terlalu pekat warnanya, tapi memang dari yang putih jernih jadi berubah seperti ini warnanya. Nah, lalu kita masukkan kertas indikator ke dalam air yang tadi telah disaring. Nah, setelahnya kita keringkan. Nah, lalu seperti ini. Memang tidak terlalu berubah warna kertas indikatornya karena kan si bunganya juga tidak mengeluarkan banyak warna yang terlalu pekat. Jadi memang hanya berubah sedikit saja. Jadi agak kebiruan tapi nggak terlalu biru juga.
Lalu setelah itu kita celupkan kertas indikatornya kepada air cuka terlebih dahulu. Oke, kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita celupkan lagi kertas indikator yang berikutnya kepada air deterjen. Oke, nah ternyata setelah dilakukan tesnya, setelah si kertas indikator dimasukkan ke dalam air deterjen, jadi si kertasnya itu agak berubah ke warna kuning gitu loh guys. Nggak kelihatan sih ya, karena memang ini kuningnya kuning bening. Setelah dimasukkan ke kertasnya ke air cuka, tidak berubah sama sekali warnanya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa ketika kertas indikator dimasukkan ke dalam air cuka ataupun air asam, ternyata tidak berubah warna. Sedangkan ketika kertas indikator dimasukkan ke dalam air basah atau deterjen tadi, ternyata berubah warna, cuman sedikit perubahan warnanya, hanya kekuning-kuningan. Saya di sini akan membuktikan contoh asam basa dari indikator alami atau indikator tradisional. Yang digunakan oleh saya adalah jenis tanaman daun pandan, bagian daunnya saja ya. Nah, berikut ada bahan-bahannya. Yang pertama yaitu ada daun pandan yang dihaluskan dan diberi sedikit air. Selanjutnya ada cairan asam cuka dan ada cairan deterjen. Dan juga saya di sini menggunakan kertas indikator. Mari kita coba sekarang ya. Nah, yang pertama tadi kita celupkan ke cairan daun pandannya ya. Nah, ini di sini sudah kering dan saya akan mencelupkan ke cairan asam cuka. Selanjutnya akan dicelupkan kembali ke cairan deterjen. Nah, ketika kertas indikator dimasukkan ke dalam larutan air asam cuka, ternyata tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman. Begitupun sama seperti setelah kertas indikator dimasukkan ke dalam larutan basah atau deterjen, ternyata sama juga, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, terima kasih. Sekian pembuktian contoh dari saya mengenai asam basa. Terima kasih.